bigyan kita ng instructions eh. Okay. Kasi alam ko anong gagawin ko. Hmm? Sumunod ka lang sa akin. Let's go. Jan. Namanya adalah Hazel, seorang tante-tante yang hidup sendirian, mandiri dan punya banyak uang. Sehabis mencari pasangan via online, dia pergi ke sebuah kafe dan sudah janjian di sana bersama dengan seorang pemuda bernama Paul. Usia mereka mungkin terpaut cukup jauh, tapi memang itu tujuan Hazel, mencari yang lebih muda darinya. Doon ako. Hindi ko na-expect. Kita sa'yo. So, anong plano mo? Malam itu terjadi percakapan dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada Paul. Intinya, Hazel ini tidak ingin ada perasaan yang timbul karena kedekatan mereka. Dia hanya mau bersenang-senang saja. Karena kalau itu sampai terjadi, bisa ribet dan akan banyak masalah yang muncul. Setelah obrolan panjang dan kesepakatan terjadi, Hazel mengajak Paul ke rumah. Di sana mereka pun begituan, murni hanya bersenang-senang saja, tidak ada rasa cinta ataupun baper. Ko lang kasi alam ko anong gagawin. Sumunod ka lang sa akin. Malam berikutnya, Hazel nongkrong di sebuah kafe lainnya dan bertemu dengan seorang pemuda lain lagi, namanya Max. Obrolan singkat terjadi di antara mereka. Dilihat dari gelagatnya, Max ini memang dari tadi memperhatikan Hazel berharap bisa dapat jatah. Hazel merasa Max bisa diajak bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia juga mengajaknya ke rumah dan terjadilah hal-hal yang enak di antara mereka. Pakilala tayo. Dito. Di antara Paul dan Max, Hazel memang sedikit bingung mau memilih yang mana. Jadinya dia membiarkan mereka tetap hadir dalam hidupnya, meski hanya sebatas enak-enak saja. Yang paling sering berada di rumahnya adalah Paul. Paul merasa dirinya mulai jatuh cinta pada Hazel dan itu tidak boleh karena sudah kesepakatan. Hazel tidak ingin membahas tentang itu dan menghindar. Lebih baik dia olahraga. Lalu dia bertemu dan kenalan dengan wanita lain bernama Jenna. Jenna nga pala. Karena sering bertemu pas olahraga, mereka makin dekat dan jadi berteman. Hazel lalu mengajaknya ke rumah sehingga justru malah terjadi sesuatu yang enak di antara mereka. Sejak kejadian itu, Jenna berharap dia menjadi satu-satunya kesayangan Hazel. Tapi ternyata tidak demikian. Jenna menemukan baju serta jaket milik pria di rumahnya Hazel. Pastinya milik salah satu di antara Paul atau Max. Jenna mempertanyakan hal itu. Hazel lalu menjelaskan semuanya sehingga Jenna mengerti. Ayos lang sa akin. Jenna pada akhirnya bertemu dengan Paul dan juga Max saat makan malam. Jenna diam-diam mendekati mereka berdua. Yang pertama adalah Max. Max terkena ajakan permainannya sehingga terjadilah begituan. Lalu disusul oleh Paul yang juga ikut terkena. Hal itu terjadi di rumah Hazel saat dia tidak ada. Entah apa tujuan Jenna melakukan itu. Padahal dia janji hanya mau main dengan Hazel saja dan menjadi simpanannya satu-satunya. Friends mo naman. Hindi. Anong nakita mo sa kanila? Ternyata Jenna punya tujuan lain. Dia ingin menunjukkan kalau Paul dan Max itu bukanlah pilihan tepat untuk Hazel. Buktinya mereka masih bisa diajak begituan dengan Jenna. Mereka tidak sepenuhnya memilih Hazel. Hazel sebenarnya melihat apa yang dikerjakan Jenna di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Jenna membuat Hazel jadi sedikit berpikir mungkin sudah saatnya melepas Paul dan Max. Wala na. Okay. Tapi nyatanya Jenna juga diusir dari rumahnya. Jenna mungkin mencintainya melebihi Paul dan Max. Tapi sayangnya dia juga pernah main dengan mereka. Jadi bagi Hazel itu adalah sebuah pengkhianatan. Hazel tidak mau ambil pusing. Dia masih wanita mandiri, punya banyak uang, dan bisa cari lagi berondong-berondong incarannya yang lain. Kali ini bukan hanya pria, melainkan wanita juga boleh. Dan film ini pun selesai.
Namanya adalah Rea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik, di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman. Dia memilih jalan lain, dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rea mendatangi admin terminal yang bernama Arlin. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlin membukanya. Ternyata di sana Arlin sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Oh, yung mga bababa dyan na! Abutan mo pa yung bus ko Mga gabi na po, mga baka. Ketika sedang istirahat di terminal, Rea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Pasok na! Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rea. Bukannya menjauh, Rea malah tampak menikmatinya. Rea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu. Hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong. Di rumah kecilnya, Rea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rea dan Marco makin dekat. Saat itu Rea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rea. Rea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Gusto kita kasi ang bango-bango mo lagi. Makilala ko na nga eh. Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rea bebas memainkan kue serabinya. Anehnya, Rea malah setuju. Karena kurang puas, Rea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlin yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok.
Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rea pun memeluk sang adik dengan bangga. At ngayon makagraduate na ako. Graduate ka na! Sayangnya, sejak Rea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Marco? Kita mo, astig na ng forma mo. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya. Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur. Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka.
Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike dan pagi itu Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor. Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike. Karena dalam waktu dekat ini, mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil, membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama. Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang satu kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama, Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain. Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah.
Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang, dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya, dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico. Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan. Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai. Gadis ini bernama Sarah. Ia baru saja tiba di kota kelahirannya setelah lama tinggal bersama dengan neneknya di kampung. Sarah turun di pasar, lalu disambut oleh pacarnya yang bernama Nick. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka melepas rindu dengan cara begituan. Sesampainya di rumah, Sarah dikejutkan oleh pembantu lama mereka. Dia juga ikutan senang karena Sarah pada akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya. Saat itu sudah tengah malam, jadi ibunya Sarah masih tidur. Namun pacar ibunya yang bernama Mike terbangun melihat Sarah yang kebetulan sedang mandi. Berhubung Sarah mandi tanpa menutup pintunya, Mike jadi bisa melihat pemandangan indah dari sana. Pagi itu ibunya Sarah yang bernama Vivian kaget anak perempuannya telah kembali tanpa mengabarinya terlebih dulu. Saat itu suasana tampak ceria. Namun ketika Mike menampakkan dirinya, Sarah cukup terkejut dan jadi kesal. Belum ada setahun ditinggal sang suami, ibunya Sarah sudah move on begitu cepat. Sarah agak tidak terima, tapi Vivian mencoba menenangkan dan memberikan pengertian padanya. Mike ini punya usaha bengkel motor dan salah satu karyawannya adalah Nick. Di sisi lain, Vivian juga punya usaha warung makan. Warung itu cukup ramai, jadi sangat sibuk kalau jam-jam makan siang. Saat itu musim hujan, Vivian meminta Mike menjemput Sarah di sekolah. Di sini Sarah cukup canggung karena baru pertama kali. Sementara itu Nick yang lagi istirahat didatangi seorang gadis bernama Becky yang mengajaknya begituan. Parahnya Nick mau-mau saja. Dan ternyata Becky adalah anak perempuannya Mike dari pernikahan sebelumnya. Semuanya saling terkait. Nah, meskipun belum menikah dengan Vivian, Mike ini sudah lama tinggal bersama dengan wanita itu.
Suatu hari, Vivian mengajak Sarah untuk fitting baju yang akan dipakai saat pernikahannya dengan Mike nanti. Di sana, Sarah berkenalan dengan Becky yang nanti akan menjadi saudarinya. Tapi Sarah belum tahu kalau Becky ada main dengan Nick. Saat yang lain sedang sibuk, Mike malah asik memandangi Sarah yang sedang mengepas pakaian di kamar ganti. Sejak Sarah kembali ke kota, Vivian ingin menjaga anaknya itu supaya tetap aman dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk. Bahkan dia tidak boleh pacaran dulu. Pulang sekolah, kini Mike juga yang menjemputnya. Sementara Sarah masih merasa canggung dan agak segan. Tapi Mike mencoba mencairkan suasana dengan memberikan hadiah untuk Sarah berupa kalung emas dan sebuah ponsel baru. Suatu malam, Sarah diam-diam pergi menemui Nick, dan pulangnya ia diantar oleh Nick yang sekalian ingin meminta jatah bermesraan. Akhirnya, mereka melakukan hal itu di gudang dan sialnya Mike menyaksikannya. Tatapan Mike sepertinya punya niat jahat pada Sarah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Meski sudah diberi hadiah, Sarah tetap saja merasa tidak nyaman dengan Mike. Dia sadar kalau tatapan Mike padanya mencurigakan. Sarah pun menceritakan itu pada Nick. Nick sempat kesal, tapi Sarah tidak ingin ada keributan. Saat Sarah pulang, dia sudah ditunggu Vivian di kamar. Ibunya itu marah besar. Dia tahu kalau semalam Sarah habis bermesraan dengan Nick di gudang. Tentunya dia tahu itu dari Mike. Sementara itu, Mike memanggil Nick dan tiba-tiba saja memecatnya. Mungkin karena kejadian semalam. Di sini Nick tidak terima dan hampir saja terjadi baku hantam. Nick pun pergi dari sana dan mencoba menjemput Sarah di sekolah. Tapi sayangnya sudah keduluan Mike. Kala itu, Mike benar-benar nekat. Dia membawa Sarah ke bengkel dulu dengan alasan ada barang yang tertinggal. Begitu ada kesempatan, Mike langsung melancarkan aksinya untuk menodai Sarah. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kalah kuat. Setelah itu, Sarah mencoba mengadu pada ibunya, tapi malah kena marah karena sang ibu mulai tidak percaya dengannya. Hanya Nick tempat Sarah mengadu. Dia meminta Nick untuk membawanya kabur. Tapi sebelum itu, mereka ke rumah Sarah untuk mengambil barang-barang. Sayangnya Mike muncul dan mengancam mereka dengan senjata. Saat Vivian muncul, Sarah langsung bilang kalau dia sudah dinodai oleh Mike. Mike pun tidak bisa mengelak lagi. Dengan penuh amarah, Mike menembak Vivian, Nick, dan Sarah. Suara tembakan itu sampai terdengar oleh orang-orang yang makan di warung Vivian hingga mereka kabur. Melihat kondisi tersebut makin kacau, Mike pun mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntungnya Sarah masih bisa diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, sementara yang lain tidak selamat. Mirisnya ibunya yang sudah persiapan mau menikah malah terjadi seperti ini. Dan film ini berdasarkan kisah nyata. Tingnan mo na ako. Tigilan mo nga ako. Pero... Palastik ka! Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan. Kala itu, sang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya.
Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Na, balik ka na dun sa bagong hire mo. Saat sedang di toilet, Gia menerima chat dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan fotonya. Gia pun langsung berselfie, mulai dari berpakaian hingga tanpa sehelai benang pun. Setelah itu, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah seorang karyawan lain bernama Chris mendekati Gia dan mengajaknya ngobrol. Dalam obrolan mereka, Gia mengaku sering mendengar suara Chris sedang bermesraan dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Weng di kafe itu. Totoo yun, no? Chris pun mengaku kalau mereka sering melakukannya di dalam gudang. Ia juga baru tahu kalau ternyata kegiatannya dengan Weng itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali tidak membuat Chris menjadi malu. Malahan, ia membeberkan jika maksud dan tujuannya mendatangi Gia adalah untuk mengajaknya bermesraan. Sialnya ketika Chris sedang berusaha merayu Gia, tiba-tiba manajer mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Gawa niyo sa labas. Yosi po. Di kafe, semua karyawan berkumpul karena bos mereka yang bernama Dani sedang mengadakan rapat. Dani memberitahu kalau ia akan membuka cabang baru di kota lain. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat malas-malasan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi semangat. Tuwin po, sir. Singkat cerita, pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Di perjalanan, Chris kembali merayu Gia dengan mengatakan kalau ia adalah tipe wanita idamannya. Gia sadar betul jika Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu, Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu bermesraan dengan Gia. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Karena terus dirayu, lama-lama Gia pun akhirnya mau. Di sebuah rooftop yang sepi, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Gia nampaknya cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dengan senyum sumringah. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia jadi sedikit panik dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya. Saat Gia sedang ngobrol dengan Chris dan Weng di jam istirahat kerja, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia pun segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, sehingga membuat Chris dan Weng penasaran siapa yang berada di dalamnya. Karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Aris. Dan selama ini, Gia telah menjadi simpanannya Aris. Gia sudah mengenal Aris sejak lama dan keduanya merahasiakan hubungan tersebut. Saat itu, Aris meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun, Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe. Aris kemudian meminta Gia untuk melayaninya dengan mulut. Namun, Gia menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada sopirnya Aris yang bernama Pedro. Aris mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Karena tak punya pilihan lain, Gia pun akhirnya menuruti permintaan Aris itu. Mereka lalu lanjut ke hotel terdekat untuk bermesraan. Setelah memenuhi semua permintaan Aris,
Gia diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah jam kerja selesai, Weng dan Chris mengajak Gia pergi ke sebuah bar untuk melepas penat. Setelah acara selesai, Weng yang mabuk pun pulang dengan diantar ojek online. Sementara Chris dan Gia melanjutkan malam panjang mereka dengan bermesraan di kosnya Gia. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia kapan ia pertama kali kehilangan segelnya. Gia pun mengungkapkan kalau saat SMP ia dinodai oleh beberapa pria. Mendengar hal itu, Chris pun jadi iba dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba, Pedro, sopir pribadinya Aris, menerobos masuk ke kosnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Pedro pun langsung memberinya pelajaran hingga babak belur. Ternyata tanpa sepengetahuan bosnya, yaitu Aris, Pedro ini sering minta jatah bermesraan pada Gia. Pria itu tahu rahasia Gia yang mana jika dibocorkan akan membuat Aris melenyapkan nyawa wanita itu. Gia pun hanya bisa pasrah ketika Pedro menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Di hadapan Chris, Pedro menodai Gia sambil mengancam akan melenyapkan pria itu jika masih mendekati Gia. Setelah selesai, Pedro pun mengusir Chris dari tempat itu. Keesokan harinya, orang-orang di restoran pada heran kenapa Chris tidak masuk bekerja. Lalu terlihat dua rekan kerja Gia sedang membahas suatu hal dengan antusias. Ternyata saat itu ada berita yang mengabarkan kalau Aris, si anggota dewan beserta Pedro, sopir pribadinya, telah meninggal dunia karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Gia pun menitikkan air mata kelegaan. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menyakitinya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saat jam istirahat tiba, Gia diminta untuk datang ke ruangan bos Dani. Karena kinerjanya yang bagus, Gia jadi kandidat pertama yang akan dipindahkan ke cabang kafe yang baru. Dengan sopan Gia pun menolak karena ia sudah merasa nyaman di cabang yang ini. Namun penolakan itu ada harganya. Kalau masih mau berada di sini, maka Gia harus melayani hasrat Dani setiap saat. Film ini ditutup dengan scene di mana Gia hanya bisa tertegun mendengar tawaran Dani itu. Hi, Lena. Kuya Eloy, Ganyan mo ba talaga ako i-welcome? kuya parang awa mo na, wag kang manggugulo. Huwag kang mag-alala. Kuya, wala pa akong pambayad. Sorry po. Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina. Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur, hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang.
Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel, yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar. Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja, kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel. Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah. Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel.
Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan.
Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan Aide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abby. Di sini, tanpa sengaja, Abby menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abby ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abby yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abby menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abby mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abby tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abby pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis.
tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tante-tante bernama Bea yang punya kerjaan sambilan sebagai wanita kupu-kupu malam. Namun Bea ini bukanlah wanita kupu-kupu malam profesional karena dia selalu menipu tamunya dengan cara mengambil dompet dan barang-barang berharga milik si tamu lalu kabur sebelum melayaninya. Scene kemudian beralih ke sebuah kampus di mana Bea ini sebenarnya bekerja sebagai staf bimbingan konseling bagi para mahasiswa. Pada saat itu, Bea sedang memberikan konseling kepada seorang mahasiswi sekaligus anak tirinya yang bernama Erin. Karena selama beberapa bulan ini nilai-nilai Erin mengalami kemerosotan, tapi Erin tidak mau mendengar nasihat Bea. Setelah keluar dari ruangan, Erin mengeluh tentang ibu tirinya itu kepada dua temannya. Saat itu kebetulan mereka melihat mahasiswa bernama Vincent yang bekerja sambilan sebagai seorang bartender di sebuah bar yang biasa mereka datangi. Sementara itu di rumahnya, Bea berperan sebagai istri yang baik dan selalu siap melayani suami. Sayangnya sang suami yang bernama Jave itu selalu sibuk, bahkan sampai tidak sempat ngobrol dengan Bea dan Erin. Di malam harinya, ketika Vincent bekerja di bar, ada seorang pria yang memesan 2 minuman dan tiba-tiba memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang akan dia berikan kepada Erin. Beruntung Vincent melihatnya, sehingga dia sengaja menjatuhkan minuman tersebut agar Erin terhindar dari rencana jahat. Dan ketika Vincent akan pulang, dia melihat Erin dalam kondisi mabuk berat sehingga dia pun berbaik hati untuk mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah, Vincent bertemu dengan Bea yang bertanya apakah dia teman Erin. Vincent pun menjawab kalau dia sama sekali tidak kenal dengan Erin. Tapi Vincent tahu kalau mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Muna na po ako. Pada suatu ketika, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membicarakan tentang beasiswa dan pekerjaan Vincent sebagai bartender di bar. Ternyata, Bea ingin menawarkan pekerjaan tambahan kepada Vincent, yaitu mengawasi Erin jika datang ke bar dan melaporkan semua kegiatan Erin. Sesuai perintah Bea, Vincent mulai mengawasi kegiatan Erin yang saat itu sedang bersenang-senang bersama Buddy. Sampai akhirnya Buddy diajak pergi oleh temannya. Vincent pun lagi-lagi melihat Erin dan kedua temannya dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia kembali berinisiatif untuk mengantar Erin pulang, walaupun gadis itu bersikap jutek kepadanya.
Keesokan harinya, saat berada di kampus, Erin kembali melihat Vincent yang sedang bermain basket dan jadi merasa sedikit tertarik kepadanya. Di lain hari, Erin dan kedua temannya bertemu Vincent yang lagi belajar di perpustakaan dan kedua temannya menyuruh Erin untuk mendekati pemuda itu. Erin yang sudah terbiasa dengan pergaulan bebas lalu langsung beraksi untuk mencuri perhatian Vincent dan tanpa ragu dia mencium Vincent yang masih polos. Selain itu, Erin juga memaksa Vincent untuk mampir ke sebuah hotel dan langsung mengajaknya bermesraan. Problema ako sa'yo eh. You're so polite. Semenjak hari itu, hubungan Vincent dan Erin jadi semakin dekat dan kedekatan mereka itu ternyata dilihat oleh Bea. Bea pun memanggil Vincent ke kantornya, lalu menegur pemuda itu karena malah jadi akrab dengan Erin. Karena didesak oleh Bea, Vincent akhirnya bilang kalau Erin hanya minum-minum bersama temannya dan tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan pria manapun. Okay. Suatu malam, Erin mengajak Jave dan Bea untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Ternyata di sana, dia tiba-tiba memperkenalkan Vincent sebagai pacar barunya. Meski tidak suka kalau putrinya berpacaran, Jave akhirnya bertanya tentang latar belakang Vincent. Vincent pun jujur jika dia berasal dari keluarga miskin dan dia harus bekerja sebagai bartender untuk menyekolahkan ketiga adiknya. Tell us about yourself. Anong buhay? Saan ka ba nag-aaral? Dad. Ang galing pamilya mo? Saan kayo nakatira? Kemunculan Vincent sebagai sosok pacar yang miskin tadi membuat perhatian Jave jadi tersita dan itu sangat diinginkan oleh Erin yang haus perhatian sang ayah. Sepulangnya dari makan malam, Erin mengajak Vincent mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Saking asiknya mereka pun sampai kebablasan dan bermesraan di ruang tamu. Bea yang diam-diam menyaksikan hal itu kemudian merekamnya. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke kantornya. Di sana dia memarahi Vincent yang terlihat jelas sudah jatuh hati pada Erin. Bea pun memperingatkan Vincent kalau Erin telah memanfaatkan kepolosannya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Suatu malam ketika Bea sedang melakukan pekerjaan sampingannya, dia mendapat seorang tamu yang sangat kasar. Karena wajahnya memar, Bea pun berbohong pada Jave tidak bisa pulang dengan alasan pekerjaan. Keesokan harinya, Erin mendapat telepon dari Jave yang mengabarkan akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Karena rencananya untuk mendapatkan perhatian sang ayah gagal, Erin yang emosi pun mengusir Vincent yang sedang bersamanya di rumah. Sementara itu, Bea yang belum bisa pulang ke rumah menyuruh Vincent datang ke hotel tempat dia tinggal untuk sementara waktu. Di sana Bea berbohong kalau dia telah dikasari suaminya. Vincent yang polos pun larut dalam kebohongan cerita Bea, sehingga rasa kasihannya berubah menjadi hasrat. Mereka berdua pun akhirnya melakukan perbuatan tidak senonoh di hotel itu. Sunong makipaghiwalay sa akin. Bea tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dengan Jave. Dia bilang sudah tidak tahan dengan sifat Jave yang hanya mempedulikan gengsi keluarga daripada keharmonisan mereka. Hiwalay na rin tayo. Sejak saat itu keluarga tersebut jadi berantakan dan Bea bisa meneruskan perjalanan cintanya bersama Vincent. Film ini pun selesai.
Maligo ka lang. Baka makita tayo ni Kuya. Saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos, tapos magkakaganyan ka ba? Ah! Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Mahalan niya naman. Hanap ka tanso para... Ay nako. 200 lang nakuha natin at mukhang... O tingnan mo nga sila hindi nagre-reklamo. Alis na ako ma. Sige. Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papakasal na tayo. Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, bangiti ka pa. Angge, huwag kang papayag magpaligaw sa gagong yun ha. Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Alam mo kung sino? Bao mo! Maliit! Kupal! Bobo!
Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik. Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu, Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik kelab di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik kelab pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke kelab itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke kelab malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai. Bulong siya sa akin ng pangarap niya. Ako si Dario. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya.
Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar, dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di kelab malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di kelab malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di kelab malam dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di kelab malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk. Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Okay nga lang po ako.
Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di kelab malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di kelab, berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruhbaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya. Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan. Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan.
Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya, dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na